Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 23 Desember, Hari Biasa Khusus Advent yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah kelahiran Yohanes mengubah sebuah sikap yang mendasar, menaati kehendak Allah daripada tradisi dan omongan banyak orang. Elisabet dan Sakaria sepakat untuk memberi nama sesuai dengan kehendak Allah lewat pesan malaikat. Meski mendapat tentangan dari banyak orang, Sakaria tetap percaya pada kehendak Allah, dan kepercayaannya ini membuahkan hasil. Sakaria disembuhkan dari kebisuannya dan bisa berkata-kata kembali. Tidak hanya itu, kepatuhannya pada Allah juga berdampak pada Yohanes anak mereka, bahwa Tuhan menyertai anak itu. Ketaatan orang tua pada kehendak Allah berdampak pada rahmat yang diterima oleh Yohanes. Sakaria percaya bahwa rahmat Allah tidak akan berhenti. Dalam kebisuannya ia tetap belajar untuk setia dan taat. Dalam hidup tidak mudah, dalam keterpurukan kita percaya akan kehendak Allah. Kebanyakan dari kita adalah dalam keterpurukan, kita malah mencari kekuatan di luar Allah, entah kepada orang pinter atau yang lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, belajar dari kisah Sakaria, kita dituntut untuk berani setia, taat, dan percaya. Allah tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Kitab suci bersaksi, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kelahiran Yohanes menjadi bukti kemurahan hati Allah yang tidak hanya tertuju secara eksklusif kepada keluarga Sakaria dan Elisabet, melainkan juga bagi kita umat manusia. Yohanes adalah bukti kasih Allah dalam merencana agung penyelamatan umat manusia yang mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Bapa yang murah hati, berilah kami rahmat untuk percaya pada rencana-Mu, sebagaimana Sakaria yang percaya meski dalam situasi yang sulit.
bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.